Selamat datang di minggu 13 mengenai di manajerial mata kuliah Managerial Economics. Hari ini kita akan membahas mengenai monopoli competition. Oke. Tetap bersama saya Damar Ajirawan, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Apa sih itu monopolistic competition? Oke, ini ada beberapa tabel perbedaan antara kompetisi pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistic competition, dan oligopoli. Jadi di monopolistic competition seperti yang bisa kalian lihat di tabel ini, banyak perusahaan yang bermain di pasar ini, kemudian produknya ini produk yang berbeda-beda, kemudian apakah harga sebagai penentu pengambilan keputusan? Iya, tapi hanya terbatas. Dan di sini perusahaan-perusahaan baru sangat mudah sekali memasuki industri ini, dan supaya perusahaan ini dia tetap bisa unggul di pasar yang monopolistic competition, mereka biasanya memainkan harga dan memainkan kualitas dari si produknya. Contohnya misalkan di monopolistic competition adalah restoran atau sabun buat cuci tangan dan lain sebagainya. Oke. Apa sih itu monopolistic competition? Jadi ini struktur pasar. Nah, ini saya ambil contoh di Amerika. Nah, biasanya karakteristiknya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi perusahaan-perusahaan besar ini tidak dapat mempengaruhi harga pasar hanya dengan mengandalkan ukuran perusahaannya. Jadi walaupun dia sebesar apapun, dia tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Kekuatan dia di pasar diperoleh dengan membuat diferensiasi dari produk. Perusahaan-perusahaan baru dapat masuk di pasar monopolistic competition ini, dan perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri lama, sudah bertahun-tahun, dia juga dapat keluar dengan mudah di pasar persaingan ini. Nah, ini beberapa industri yang merupakan contoh dari monopolistic competition. Yang pertama ini hasil dari survei di US, ini tahun lama ya, tahun 97, mungkin ada yang lebih barunya. Nah, salah satu industri tujuan industrinya adalah travel. Bisa dilihat di sini jumlah perusahaan yang bermain di industri travel ini ada sebanyak 761 perusahaan. Sementara 26 termasuk top 4, 36 termasuk top 8, dan top 20-nya ada 50 perusahaan. Kemudian perusahaan yang boneka, kemudian kayu untuk di kantor-kantor buat bikin furniture, buku, kemudian gorden, seafood yang fresh atau yang dibekukan, pakaian wanita, produk plastik yang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh industri yang beroperasi di monopolistic competition. Kebanyakan perusahaan yang beroperasi di monopolistic competition, dia menggunakan strategi diferensiasi produk. Strategi ini digunakan untuk mencapai supaya dia memperoleh kekuatan pasar yang dia mendapatkan sehingga market share-nya bagus. Jadi ini dicapai dengan menghasilkan produk yang memiliki identitas positif. Jadi yang memang di mata pelanggan itu produk ini merupakan produk yang bagus, berkualitas. Dalam menghitung monopolistic competition, ada beberapa hitungan yang harus tetap kalian ingat. Yang pertama, untuk menghitung total revenue TR, ini sama dengan P, price, harga dikali Q, output. Ini jangan dilupakan. Kemudian ada MR, margin revenue, dihitung dari perubahan total revenue dibagi perubahan output. Kemudian total cost, ya total fixed cost ditambah total variable cost, ini juga jangan lupa. Kemudian marginal cost, ini adalah perubahan total cost dibagi perubahan Q. Kemudian ada tiga tipe, ada tiga hitungan bagaimana menghitung sebuah perusahaan di
kondisi yang monopolistic competition. Yang pertama, apabila perusahaan pengen memaksimalkan short run profit, hanya pengen memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, rumusnya adalah MR sama dengan MC, margin revenue sama dengan margin cost. Kemudian dilihat, baru dihitung profitnya, profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Jadi dari hitungan margin revenue, margin cost, nanti ketemu P, Q, nanti TR tinggal P dikali Q, baru dikurangi total costnya berapa. Kemudian skema yang kedua adalah long run, high price, atau low output equilibrium. Jadi ini mau menghitung bagaimana kalau perusahaannya pengen beroperasi jangka panjang tapi harganya dia tinggi, harga premium, atau bisa juga disebut output rendah, equilibrium output rendah. Bagaimana menghitungnya? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah P, price, sama dengan average cost, dan menghitung average cost sama dengan TC dibagi Q, total cost dibagi Q. Kemudian dalam menghitung jangka panjang dan harganya tinggi, nah, kita harus mengetahui slope of the average cost curve. Nah, ini dicari dari perubahan AC dibagi perubahan Q. Selain itu, kita juga harus mengetahui slope dari kurva permintaan yang baru. Ini bisa diperoleh dari perubahan P dibagi perubahan Q, atau bisa dilihat dari kalau misalkan memang sudah diketahui P-nya berapa, sudah diketahui di soal P-nya berapa, nah nanti di situ tinggal dilihat Q demand, QD-nya berapa, tinggal dibalik saja, substitusi mudah. Baru untuk menghitung equilibriumnya adalah slope of AC curve, jadi dari hitungan ini, slope of the average cost curve, sama dengan slope of new demand curve. Nah, dari sini baru nanti ketahuan P dan Q-nya berapa untuk yang skenario jangka panjang dan harganya premium. Baru kita hitung profitnya, profit TR dikurang TC, TRP kali Q. Opsi yang terakhir, apabila perusahaan pengen jangka panjang tapi harganya rendah. Nah, ini biasanya yang mengejar outputnya tinggi. Bagaimana menghitungnya adalah ketika P, price sama dengan margin revenue, sama dengan margin cost, sama dengan average cost. Dari sini nanti ketahuan P dan Q-nya. P sama dengan MR, sama dengan MC, sama dengan AC. Maka nanti ketahuan P dan Q-nya, maka bisa dimasukkan ke mau menghitung profitnya. Profit sama dengan TR, TRP dikali Q. P-nya dari hitungan di atas, Q-nya juga dikurangi TC. Sekian materi kita untuk minggu ke-13. Semoga kalian semua memahami dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.